Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap semuanya kabar baik, sehat-sehat semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak untuk jalan-jalan menggunakan motor nih, jalan-jalan menuju terowongan Bandara YIA di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, di depan sudah kelihatan bandaranya, terowongannya. Kita akan segera masuk melalui pintu terowongan ini. Oke, sekarang kita sudah memasuki pintu terowongan Bandara YIA. Panjang terowongan ini sekitar 1,3 km ya teman-teman, dan ini berada di jalan Dandeles, jalan yang sudah ada lama sebetulnya. Jadi jalan ini tidak diputar, jadi tetap terintegrasi antara jalan Dandeles, jalan akse apa ini untuk rakyat tetap jalan, dan untuk bandara juga terbangun di atasnya di sini. Oke, panjang lintasan bandara saja itu 3.250 meter ya, cukup panjang. Bisa dilewati atau didarati oleh pesawat Boeing 77 atau Airbus A330. Kita ini sekarang berada di bawah runway. Siapa tahu di atas kita ini ada pesawat Boeing 77, teman-teman. Oke, di ujung sana sudah kelihatan pintu terowongan satu lagi, ujungnya ya. Terasa udaranya agak berbeda nih teman-teman, tadi dingin, ini tambah hangat-hangat dingin. Nah oke, sekarang sudah keluar dari terowongan ini. Oke teman-teman, Bandara YIA ini dibangun tahun 2017 dan dioperasikan penuh pada tahun 2020, tepatnya 29 Maret 2020, menggantikan Bandara Adi Sucipto. Baik teman-teman, kita rasanya belum puas ya, sangat baru sebentar aja masuk ke terowongan sepanjang 1,3 di bawah bandara. Ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia teman-teman, ada jalan di bawah bandara. Mungkin juga salah satu ada di dunia ya. Jadi kita cukup bangga punya jalan raya di bawah bandara. Jadi masyarakat tidak terganggu, tidak diputar jalannya, tetap bisa menggunakan. Oke, saya akan memutar balik teman-teman. Ini saya setel dulu kameranya. Tadi kok kayaknya kurang terang. Coba saya setel dulu. Siapa tahu nanti bisa lebih jelas. Oh ya teman-teman, kalau mau melewati ini, yang penting jalannya bagus, jalannya mulus. Kemudian tadi lihat kita juga ada pembagi tengah ya, jalan dibagi jadi aman, dan juga lampu penerangannya cukup jelas. Tapi jangan sampai lampu motor kalian itu ada problem, jadi harus dicek lampunya cukup terang, karena dari terang ke gelap itu kadang-kadang mata kita akan terganggu. Oke, kita sudah putar balik, saya belum puas, saya akan mengulangi lagi. Yuk teman-teman, kita jalan lagi menuju terowongan Bandara YIA. Oh ya teman-teman, bandara ini berada di pantai ya, pantai Laut Selatan. Jadi tepatnya juga di tempat wisata Pantai Gelagah Indah. Ya, kita sudah masuk ke pintu terowongan. Ini saya sekarang dari arah barat menuju ke timur. Ya, kita sudah masuk ya. Aduh, mata langsung lep. Hati-hati teman-teman, di sini lampu harus standby, nyala terus. Oke, kita sudah di bawah bandara yang memiliki panjang lintasan 3.250 meter, cukup panjang, sehingga bisa didarati oleh pesawat-pesawat besar. Untuk terowongan seperti ini ya, jadi mungkin harus lampu motor juga harus jelas. Walaupun masih ada lampu di penerangan di kiri kanan, tapi lampu motor kita juga tetap harus jelas kalau kita mau lewati sini, jangan sampai lampunya bermasalah. Ya, ujung satunya sudah kelihatan lagi, tak terasa ya kita melewati 1,3 terowongan di bawah bandara. Oke, sebentar lagi kita akan keluar dari terowongan teman-teman. Jadi ini terowongan yang merupakan keajaiban tersembunyi ya, di balik pembangunan besar bandara yang cukup besar ini. Oke, sekarang kita sudah keluar dari terowongan. Perjalanan ini mungkin terlihat sederhana, hanya melewati lorong beton yang panjang, tapi di baliknya ada kisah
perencanaan, teknologi, dan perjuangan yang cukup panjang. Jadi Bandara YIA ini dibangun sebagai solusi untuk keterbatasan Bandara Adi Sucipto yang sudah terlalu padat dan tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan dan berada di kawasan kota. Oh iya, dengan terowongan seperti ini kita bisa merasakan ya teman-teman bagaimana teknologi dan mobilitas berjalan beriringan, tidak saling mengganggu. Nah, itu teman-teman. Oke. Ini nanti saya akan sampai di simpang depan itu, mau menuju ke, saya mau ambil langsung ke teman-teman, saya ajak langsung ke apa namanya ini, tempat wisata pantai ya, Pantai Gelagah Indah, yang tepatnya ada di samping Bandara YIA. Jadi teman-teman yang senang nonton atau melihat pesawat landing, bisa sambil berwisata. Nanti di Pantai Gelagah bisa melihat pesawat yang mendarat dan pesawat yang take off. Oh ya teman-teman, kalau jalan ini kita lurus terus ke timur, itu akan menuju ke Jembatan Serandakan ya teman-teman, jembatan di atas Kali Progo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Nah, kalau kita ke arah jalur yang sebaliknya ini, yang menuju bandara tadi, kalau terus setelah bandara terus itu akan menuju ke Purworejo di Provinsi Jawa Tengah gitu ya teman-teman. Oke, depan sudah sampai dekat dengan simpang, nanti kita akan belok ambil ke kanan. Nah teman-teman, tak jauh dari Bandara YIA tadi, hanya sekitar 5-10 menit perjalanan naik motor, tersembunyi sebuah destinasi yang eksotis, Pantai Gelagah Indah. Pantai ini terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dan masih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di pesisir selatan Jogja. Nah, yang membuat indah ya teman-teman atau istimewa adalah dermaga pemecah ombak. Jadi pantai ini memiliki dermaga pemecah ombak yang berjajar dengan tetrapoid beton raksasa. Tapi saya nanti nggak sampai ke sana. Teman-teman yang penasaran ingin lihat bisa langsung ke sini. Jadi turun dari bandara bisa langsung naik Grab, nggak sampai 10 menit, setengah jam udah sampai Pantai Gelagah Indah. Ombaknya cukup besar, khas pantai selatan Jawa. Tapi jangan khawatir ya, di arena Laguna. Di area Laguna itu tenang dan kita bisa naik perahu, bermain kano, atau sekadar duduk menikmati angin laut sambil menyeruput es kelapa muda. Oke, di Pantai Gelagah ini teman-teman bisa menyaksikan juga pesawat yang landing dan juga take off. Pantai Gelagah Indah ini dikenal juga sebagai pantai matahari terbenam. Warna jingga langit sore berpadu dengan garis cakrawala Samudra Hindia. Wah, ini menciptakan pemandangan yang luar biasa dan menenangkan. Oke, dari kawasan bandara dari kawasan bandara ya teman-teman, pantai ini sangat mudah dijangkau. Tadi saya katakan cuma 10 menit lah kalau langsung ya. Cuma nunggu barangnya, bagasi juga lama. Maka tak heran banyak penumpang pesawat yang menyempatkan diri mampir. Nah, apa saya katakan tadi, sebelum atau sesudah penerbangan. Oke teman-teman, kalau kamu berkunjung ke Jogja memakai pesawat pasti akan lewati jalur ini ya, Bandara YIA. Nah, jangan hanya lewat, luangkan waktu sejenak ke Pantai Gelagah Indah. Banyak kok oleh-oleh yang ada di sini, dijual di sini. Macam-macam, kepiting, jingking, wah macam-macam pokoknya. Dan anginnya cukup semilir, aroma laut dan pemandangan yang menyejukkan. Nah, di sebelah kanan ini terlihat pagar besi ya, ini adalah batas area bandara. Jadi dari sepanjang jalan ini teman-teman kalau ingin melihat pesawat yang besar,
Boeing apa tadi ya, Airbus 330 atau Boeing 77 yang sedang mendarat seperti apa. Nah, bisa nonton di sini. Cukup panjang daerahnya, kalau mau nonton sepuasnya. Ini juga udara cukup sejuk, apalagi ini baru diguyur hujan teman-teman. Kamera saya agak berembun. Oke, saya nanti akan berhenti di ujung, di pantai, di ujung jalan ini. Nanti ada tempat wisata yang cukup ramai. Nanti kita akan di sana istirahat sejenak sambil mencari oleh-oleh. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan singkat kita ya, melewati terowongan bawah Bandara YIA dan juga ini sampai di Pantai Glagah Indah. Semoga ini jadi pengalaman yang menarik dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, jika kalian sedang di Jogja dan ingin merasakan sensasi riding berbeda melewati terowongan ini, wajib kalian coba. Oke teman-teman, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap hati-hati di jalan. Salam satu aspal.